warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halma Nurdiana dari kelas 11 Bisnis OTKP. Di sini saya akan menerangkan materi tentang konsep dasar tata kelola humas dan regulasi pemerintahan dan halayak humas. Terima kasih. Bye. 5 minutes later, 2 hours later. Hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Hubungan masyarakat juga dapat diartikan sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramaikan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pemimpin institusi atau lembaga, dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Public relation atau PR merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya. Spesifik, definisi umum public relation disimpulkan sebagai seni dan gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial, dan marketing untuk membentuk agar perusahaan atau lembaga nama dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercayai oleh publiknya. Oleh itu dikatakan public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Pada hakikatnya, makna dari hubungan masyarakat kehumasan public relation adalah perilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik. Tata kelola kehumasan adalah proses yang meliputi kegiatan analisis situasi atau pengumpulan data dan fakta, strategi atau perencanaan dan program, implementasi atau tindakan dan komunikasi, evaluasi atau pengukuran hasil dengan tetap berpegang kepada komitmen, etika, kehumasan, dan praktik-praktik terbaik. Masuk ke tujuan humas. Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yaitu adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi, dan perilaku komunikannya. Dengan demikian, rumusan yang paling tepat mengenai tujuan humas adalah sebagai berikut. 1. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau bisa disebut dengan aspek kognisi. 2. Menjaga dan membentuk saling percaya. 3. Memelihara dan menciptakan kerjasama. Tugas humas. Ada 3 tugas humas dalam organisasi atau lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga. 2. Mempertemukan kepentingan organisasi lembaga dengan kepentingan publik. Kepentingan organisasi atau lembaga dapat jadi jauh berbeda dengan kepentingan publik dan sebaliknya. Namun dapat juga kepentingan ini jauh berbeda, bahkan dapat juga kepentingannya sama. 3. Mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. Tugas mengevaluasi program manajemen ini masyarakatkan kedudukan dan wewenang humas yang tinggi dan luas. Karena tugas ini dapat berarti humas memiliki wewenang untuk memberi nasihat apakah suatu program sebaiknya diteruskan ataukah ditunda atau bisa juga dihentikan. Masuk ke dalam fungsi humas. Fungsi korektif. 1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan. 3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. 4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal. Sekarang masuk ke dalam ciri utama humas. Ada 4 ciri
utama humas yaitu disebut sebagai karakteristik humas, diantaranya yaitu 1. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang kemungkinannya terjadi arus informasi timbal balik, sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja atau aktivitas humas merupakan kerja atau aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain, dan hasilnya tangible atau nyata. Syarat terencana dan berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam kompetensi tertinggi dalam program PR internasional, yakni Golden World Award for Excellence in PR atau bisa disebut dengan singkatan GWA. 3. Orientasi pada organisasi atau lembaga. Dengan mencermati orientasi tersebut, maka syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga. Visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga inilah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan marketing. 4. Sasarannya adalah publik, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasaran humas bukanlah perorangan. Hal ini perlu disampaikan sebab masih ada orang yang mengistilah PR sebagai personal relation ke dalam materi halayak humas. 1. Halayak atau publik. Halayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Istilah halayak bermakna majemuk, yakni publik, dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dan beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada halayak dalam pengertian yang seluas-luasnya atau disebut masyarakat umum. Setiap organisasi memiliki sendiri halayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. Terhadap ke-8 halayak utama. Berikut ini disajikan ulasan tentang masing-masing dari ke dalam analisis. 2. Analisis terhadap ke-8 halayak utama. Berikut ini disajikan ulasan tentang masing-masing dari ke-8 halayak utama humas. A. Masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Halayak pasar swalayan, Pemda, instalasi nuklir, pabrik, laboratorium riset, hotel, bandara udara, pelabuhan laut, lembaga pendidikan, rumah sakit, penjara umum, barak militer, dan markas besar polisi jelas berlainan satu sama lain. B. Calon pegawai atau anggota takkan tertarik untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensinya sebagai majikan yang baik. C. Pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja pada atau menunjang suatu organisasi, yakni mulai dari pucuk pimpinan atau pihak manajemen dan para eksekutif, petugas gudang pabrik dan laboratorium, staf kantor atau administrasi umum, staf divisi pelayanan dan penjualan atau staf transportasi dan sebagainya. D. Pemasok. Pemasok ada dua jenis pemasok, yakni yang memasok jenis jasa-jasa seperti air bersih dan energi, serta pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. E. Masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan kesediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan atau calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan gagal memberi informasi yang benar, harga sahamnya bisa merosot secara tajam. Kalau hal seperti ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, maka kepemilikannya segera terancam dan diambil oleh pihak lain. F. Distributor. Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. G. Konsumen dan pemakai. Yang disebut konsumen dan pemakai
Yang disebut konsumen dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga. H. Pencipta atau pimpinan pendapat umum. Mereka sangat berpengaruh karena merekalah para pencipta atau pemimpin pendapat umum. Jika mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikutinya. 4. Fungsi halayak humas. Ada beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi halayaknya, yakni 1. Untuk mengidentifikasikan segmen halayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program penghumasan. 2. Untuk menciptakan skala prioritas hubungan dengan adanya keterbatasan, anggaran, dan sumber-sumber daya lainnya. 3. Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. D. 4. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupanya agar cepat dan mudah diterima. 5. Akibat tidak ditetapkannya halayak.